masa transisi ini, kegiatan sosial ekonomi sudah bisa dilakukan secara bertahap dan ada batasan yang harus ditaati. Periode ini menjadi periode transisi, saya katakan tadi, menuju kegiatan sosial yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Periode ini juga adalah periode edukasi, periode pembiasaan terhadap pola hidup sehat, pola hidup yang aman, pola hidup yang produktif sesuai dengan protokol COVID. Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya, Rory Asyari. Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk memperpanjang PSBB namun dengan istilah PSBB masa transisi. Ini merupakan masa transisi menjelang kenormalan baru. Lantas apa bedanya? Bagaimana memastikan penerapannya di lapangan dan apakah ini adalah keputusan yang tepat ataukah prematur? Kita akan membahasnya dalam Prime Talk malam hari ini. Namun sebelum itu saya akan mengajak Anda untuk melihat data sebagai berikut ini. Pemirsa, ini adalah timeline dari PSBB masa transisi yang dimulai pada 5 Juni, kemudian nanti berlanjut ada 8 Juni dan juga 15 Juni tahap-tahapannya. Nah, tadi Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta mengatakan bahwa belum ada batasan sampai kapan, namun diperkirakan akan sampai akhir Juni PSBB masa transisi ini. Nah, tanggal 5 Juni besok ini merupakan dimulainya masa transisi di mana baru tempat ibadah yang diperbolehkan untuk buka. Kemudian pada tanggal 8 Juni perkantoran, kemudian perindustrian mulai dibuka namun dengan protokol kesehatan yang ketat. Nah, nanti kita akan tanyakan bagaimana memastikan protokol kesehatan yang tepat itu, ketat itu dipatuhi dan juga diimplementasikan di lapangan begitu. Kemudian pusat perbelanjaan khususnya non-pangan, misalnya pasar kain ataupun pasar elektronik dan lain sebagainya, ini akan dibuka pada tanggal 15 Juni. Namun sebelum 5 Juni ini kita tahu bahwa kita sudah untuk Provinsi DKI Jakarta sudah mengalami 3 kali PSBB begitu, dan yang keempat ini disebut sekali lagi PSBB masa transisi. Nah, menariknya adalah prinsip-prinsip PSBB masa transisi ini warga sehat diperbolehkan berkegiatan di luar rumah, sementara yang tidak sehat lansia tidak diperkenankan begitu. Nah, dilarang bepergian bagi warga tidak sehat atau tidak bugar. Nah, fasilitas atau kegiatan hanya digunakan oleh maksimal 50% dari kapasitasnya. Kemudian menjaga jarak 1 meter antar orang, cuci tangan dengan sabun yang rutin, menerapkan etika batuk dan juga bersin dengan menggunakan siku bagian dalam. Sementara untuk kegiatan-kegiatan tertentu, warga lanjut usia, ibu hamil, dan anak-anak belum diperbolehkan. Nah, ini adalah pesan khusus bagi Anda yang masih bandel tidak memakai masker di luar ruangan ketika Anda keluar rumah. PSBB transisi ini, keluar rumah tanpa masker akan terancam denda Rp250.000. Nah, kita akan melihat kemudian PSBB masa transisi bagaimana nanti penerapannya di sektor-sektor keseharian kita. Kita lihat bersama-sama tayangan berikut ini, ada beberapa slide. Yang pertama adalah terkait dengan rumah ibadah. Sudah dimulai besok pemirsa, namun jumlah jemaah adalah, ini mohon maaf, maksimal 50% dari kapasitasnya begitu. Kemudian jaraknya dijaga. Nah, jarak amannya adalah minimal 1 meter, kemudian rumah ibadah wajib disemprot disinfektan sebelum dan juga sesudah kegiatan. Nah, kita lihat tempat yang lain. Selain rumah ibadah, ada juga usaha makan dan juga minuman. Sekarang tempat makan, tempat minum mandiri, artinya di luar mal yang berdiri sendiri di luar begitu, boleh menerima pengunjung mulai besok dan juga pengguna, namun maksimal 50% dari kapasitasnya. Kemudian tempat makanan ini harus memiliki sertifikat layak sehat, nah mendorong pembayaran non tunai dan juga penyajian non prasmanan, artinya makanan prasmanan dilarang ketika PSBB masa transisi. Nah, bagaimana dengan pasar rakyat? Kita tahu bahwa pasar yang memenuhi kebutuhan pokok masih tetap buka di periode PSBB 1, 2, dan 3. Namun untuk pasar rakyat ini Anda bisa melihat bahwa jumlah pengunjung akan maksimal 50% dari kapasitas. Tadi Gubernur Anies mengatakan bahwa akan ada giliran begitu. Di saat tanggal genap, artinya kios dengan nomor genap yang akan buka, begitu pula sebaliknya ketika tanggal ganjil. Nah, kemudian penyediaan sarana dan juga prasarana pendukung protokol kesehatan, tempat cuci tangan misalnya, kemudian mendorong pembayaran non tunai,
Ini yang mesti kita kritisi akan seperti apa kemudian di pasar untuk non-tunai. Nah, jam operasional adalah 6 sampai dengan 14 waktu Indonesia Barat dan yang terakhir pintu masuk dan keluar berbeda. Sehingga tidak akan ada penumpukan traffic dari masyarakat yang datang ke pasar tersebut. Kemudian selanjutnya adalah taman rekreasi dan juga kebun binatang sama maksimal 50% dari kapasitas namun tidak diperbolehkan untuk anak 0 sampai 9 tahun, ibu hamil dan juga lansia atau mereka yang kondisinya adalah rawan begitu memiliki underlying condition dalam hal kesehatannya. Nah, kemudian sarana olahraga untuk outdoor. Jumlah pengunjung maksimal 50% dari kapasitas dan juga tidak boleh ada penonton. Ini seperti pertandingan sepak bola dan lain sebagainya. Namun ini khusus untuk outdoor. Kita belum tahu untuk sarana indoor. Gym misalnya akan seperti apa, kita belum tahu. Nah, kemudian klinik kecantikan, ini termasuk dengan barbershop, tempat potong rambut. Jumlah pengunjung atau tamu maksimal 50% dari kapasitas, wajib menggunakan masker, dan kemudian wajib menyemprot disinfektan. Nah, kita lihat kategori atau sektor berikutnya setelah klinik kecantikan adalah taman atau erpetra. Jumlah pengunjung maksimal 50%, pengunjung hanya boleh warga setempat. Nah, tidak diperbolehkan untuk mereka yang rawan begitu dan juga tidak berkerumun lebih dari 5 orang. Artinya aturan berkerumun masih ditetapkan di sini, tidak boleh lebih dari 5 orang. Sementara perkantoran dan perindustrian, jumlah karyawan maksimal adalah 50% dari kapasitas. Ini akan dimulai pada tanggal 8 atau Senin besok. Nah, wajib memiliki klinik atau rumah sakit rujukan dan sekali lagi akan dimulai pada tanggal 8 Juni atau Senin nanti. Nah, ini kemudian adalah museum. Jumlah pengunjung maksimal 50%, museum diberi kelonggaran untuk dibuka selama jam normal. Namun kontrol tentu saja akan ketat di sana di mana 50% kapasitas boleh diatur. Kendaraan pribadi boleh mengangkut maksimal sampai dengan maksimal capacity yakni 100%, namun untuk mereka yang berada di satu keluarga. Sementara untuk kendaraan kendaraan umum nantinya akan 50% dari kapasitas yang ada, hampir sama seperti yang sekarang. Kemudian aturan ganjil genap di seluruh moda juga akan diterapkan di DKI Jakarta. Ini adalah kendaraan pribadi, lantas bagaimana dengan kendaraan umum seperti bus, mikrolet dan lain sebagainya. Maksimal adalah 50% dari kapasitas, antrian penumpang harus berjarak 1 meter minimal, kemudian protokol kesehatan yang lain, kemudian pelayanan menyesuaikan dari aktivitas utama mereka. Nah, setelah kendaraan umum kita ada kategori yang lain, ini yang juga merupakan paling penting adalah pusat perbelanjaan, mal atau pasar non-pangan, di mana akan mulai diperbolehkan untuk buka pada tanggal 15 Juni nanti dengan syarat-syarat 50% maksimal, melakukan pengukuran suhu di pintu masuk, kemudian gerai yang buka diselaraskan dengan PSBB transisi, artinya ganjil genap tadi, dan juga mulai 15 Juni 2020. Nah, sekarang saya akan mengajak Anda pemirsa untuk melihat di tengah nantinya PSBB masa transisi ini akan diberlakukan. Sebenarnya bagaimana sih perkembangan kasus positif COVID-19 di DKI Jakarta? Apakah memang benar sudah turun? Apakah memang benar sudah aman untuk dilakukan pelonggaran? Kalau misalnya kita melihat dari penambahan rata-rata harian kasus di DKI Jakarta memang belum turun. Justru malah angkanya fluktuatif dan dalam beberapa hari terakhir justru malah naik. Ini sekali lagi adalah rata-rata penambahan harian yang kami bagi dalam periode 1 minggu. 1 hingga 7 Mei, 8 hingga 14 Mei dan seterusnya sampai dengan 29 Mei sampai dengan kemarin 3 Juni. Nah, kalau misalnya kita melihat awal Mei, rata-rata kasusnya adalah 90. Kemudian naik menjadi 119, rata-rata penambahan per harinya selama periode 1 minggu ini. Kemudian sempat turun menjadi 86, kemudian 100, namun dalam beberapa hari terakhir, rata-rata hariannya bertambah menjadi 104. Sehingga total sampai dengan 3 Juni mencapai di bagian atas 7.596 kasus di DKI Jakarta. Ini adalah rata-rata penambahan harian. Namun bagaimana dengan effective reproduction number atau yang banyak disebut dengan RT, tingkat penularan dari COVID-19 ini. Ini merupakan data yang tadi Gubernur Anies mengatakan merupakan hasil analisa epidemiologi dari tim epidemiolog UI yang dipimpin oleh Dr. Pandu Riono mengatakan bahwa pada tanggal sekitar 14 Maret RT atau tingkat penularan effective reproduction number di DKI Jakarta ada di angka hampir 4.
Artinya apa? Artinya satu orang masih bisa menularkan antara 3 hingga 4 orang yang lain. Penularan di sini masih tinggi. Namun kemudian PSBB diberlakukan, ini merupakan tahap 1, kemudian tahap 2. Dari sini data menunjukkan bahwa PSBB cukup efektif untuk menekan RT ini tadi, atau effective reproduction number ini, sehingga berada di kisaran angka 1, sekian sampai dengan 2. Artinya satu orang masih bisa menularkan ke 1 ataupun 2 orang yang lain. Nah, untuk yang beberapa hari terakhir mulai dari 1 Juni, 2 Juni sampai dengan 3 Juni atau 3 hari terakhir, RT menurut epidemiolog UI yang datanya kemudian dikutip oleh Gubernur Anies Baswedan ada di angka 0,99. Artinya RT lebih kurang dari 1. Nah, syarat untuk pelonggaran PSBB atau pelonggaran lockdown ini pun yang ditekankan oleh WHO adalah apabila kurang dari 1. Nah, nanti kita akan tanya apakah memang 3 hari terakhir ini kemudian cukup untuk mendefine atau mendetermine bahwa RT memang sudah di bawah 1 dan aman terkait dengan tingkat reproduksi COVID-19 ini. Nanti kita akan pertanyakan bersama-sama, namun sebelum itu saya ingin mengajak Anda untuk menyimak terlebih dahulu pernyataan dari Anies Baswedan tadi sore. Secara umum memang pengendalian COVID-19 di Jakarta berjalan dengan baik. Angka-angka indikator epidemiologi maupun indikator kondisi kesehatan, fasilitas kesehatan, kesehatan publik itu menunjukkan angka yang positif. Jadi dari situ kita melihat bahwa satu sisi ada kemajuan, wilayah-wilayah yang dulu merah, wilayah-wilayah yang dulu bermasalah karena banyak penderita COVID sekarang sudah menjadi kuning dan hijau. Di sisi lain masih ada 66 RW yaitu 2,4% dari wilayah Jakarta yang di situ masih ada kasus-kasus positif COVID. Sehingga kita lakukan perpanjangan. Tetapi kita melakukan perpanjangan sambil melakukan transisi. Tujuan kita mencapai Jakarta yang aman, sehat, produktif. Untuk ke sana 1 bulan ini kita tetapkan sebagai masa transisi di mana masyarakat sudah mulai bisa berkegiatan. Ini masyarakat yang sehat ya, bisa berkegiatan dengan beberapa prinsip. Nomor 1, semua kegiatan hanya bisa 50% dari kapasitas. Yang kedua, semua yang pergi keluar rumah berkegiatan itu harus sehat dan harus menggunakan masker. Itu prinsip kedua. Yang ketiga, harus menjaga jarak aman dalam aktivitas apapun. 3 prinsip ini yang digunakan di dalam menjalani masa transisi ini. Ini masa pembiasaan, Pak, supaya penduduk di Jakarta mulai terbiasa untuk mengerjakan jaga jarak, aman, menggunakan masker karena kita belum bebas dari COVID. Nah, harapannya setelah 1 bulan, nanti di akhir bulan Juni, kita akan bisa melihat apakah indikator-indikatornya menunjukkan angka yang positif. Bila iya, maka kita bisa masuk ke fase 2, di mana yang diizinkan untuk berkegiatan lebih luas lagi. Tetapi, bila dalam masa transisi ini, ternyata angka penularan meningkat, jumlah pasien bertambah, angka kematian meningkat misalnya secara signifikan, maka Pemprov DKI memiliki kewenangan untuk menghentikan proses transisi ini dan menghentikan semua kegiatan. Kita kembali kepada status PSBB di mana aktivitas yang diizinkan hanya yang esensial. Ini yang kita sebut dengan emergency brake policy atau kebijakan rem darurat bila terjadi. Kita tentu tidak berharap itu terjadi. Nah, tapi dengan seperti ini, dengan seperti ini maka kegiatan keagamaan bisa mulai, kegiatan sosial bisa dilaksanakan, dan kegiatan perekonomian bisa dikerjakan juga dari mulai perkantoran sampai dengan rumah makan. Kini kita sudah mendapatkan gambaran terkait dengan apa beda PSBB tahap 1, 2, 3 dengan PSBB masa transisi. Nah, sekarang pertanyaannya nanti adalah apakah ini keputusan yang tepat ataukah prematur? Kita akan tanyakan kepada Pandu Riono, epidemiolog dari Universitas Indonesia, dan juga Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia. Sesaat lagi.
Saya akan menyapa Dr. Pandu Riono, epidemiolog Universitas Indonesia, dan juga Dr. Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik. Saya akan ke Pak Pandu terlebih dahulu. Pak Pandu, ini sebenarnya dengan PSBB masa transisi, keputusan yang tepat atau prematur menurut Anda, Pak? Ya, jadi kita melihat bahwa sebenarnya masa PSBB kan tidak dicabut, bahkan diperpanjang. Jadi sebenarnya kalau kita melihat tren dari pelaksanaan PSBB, itu menunjukkan penurunan yang konsisten. Dan konsistensi ini yang harus kita pegang, bukan satu angka saja dalam satu hari. Kedua, persiapan dari aparat dinas kesehatan maupun Pemda untuk masalah testing, untuk masalah rumah sakit, juga sudah dipersiapkan dengan baik. Dengan demikian, itu kita anggap sudah mulai untuk melakukan transisi yang merupakan uji coba bagaimana pelonggaran itu secara bertahap kita lakukan. Tetapi jangan dicabut, karena kita bisa menghentikan saja kegiatan transisi ini bila dalam pelonggaran itu terjadi perubahan kenaikan kasus misalnya. Dengan demikian, kalau masyarakat atau Pemda ingin diteruskan menjadi fase berikutnya, maka usahanya bukan usaha yang ringan, tapi malah usaha yang lebih ketat, karena pengawasannya jauh lebih susah dalam hal ini. Dan juga masyarakat sudah mulai dilonggarkan, harus berubah perilakunya. Jadi komunikasi harus terus dilakukan, pengawasan harus dilakukan, mungkin diperlukan juga tindakan-tindakan yang mendisiplinkan masyarakat. Oke, artinya nanti PSBB transisi ini adalah masa observasi, wait and see. Kalau misalnya nanti tidak sesuai skenario atau malah justru memburuk situasinya, bisa kemudian PSBB seperti PSBB 1, 2, 3 diterapkan kembali begitu? Betul sekali, karena itu dimungkinkan dengan untuk melakukan itu. Oke, saya akan ke Mas Agus. Karena Mas Agus, sebelum kita berbicara soal PSBB masa transisi, saya ingin minta catatan Anda terkait dengan PSBB 1, 2, dan juga 3 di DKI Jakarta terkait dengan kebijakan SIKM yang membuat orang luar Jakarta kemudian tidak bisa leluasa masuk ke Jakarta, dan juga orang Jakarta tidak bisa kemudian seenak sendiri keluar dari Jakarta. Ya, begini, di PSBB ini kan saya sering katakan terlalu banyak pengecualian, ya, kemudian sanksinya juga tidak terlalu, bahkan nyaris kendor gitu ya. Nah, kalau Anda tanya soal SIKM, itu berhasil kalau itu berada pada posisi di jalan tol, kemudian jalan arteri, kemudian juga di penerbangan. Atau laut, pantauan saya laut juga agak kendor. Nah, jadi artinya apa? Ratusan ribu orang kan sudah ada kembali ke Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, dan terbukti ledakannya cukup dahsyat di Jawa Timur. Artinya SIKM itu sebetulnya efektif. Sekali lagi, sebuah kebijakan kalau tidak diawasi dengan benar, diawasi dengan ketat, lalu dikenakan sanksi, itu sulit untuk berhasil. SIKM misalnya, atau juga larangan keluar gitu ya. Itu kan banyak di jalan tol, akhirnya seperti dugaan saya, banyak pungli juga. Dengan membayar, banyak yang lapor pada saya bahwa dia bisa dengan keluar dengan bayar 400.000 dan seterusnya. Saya terus terang belum sempat untuk ke lapangan karena sudah disibukkan di sini saja. Jadi artinya itu sudah saya duga, dan itu terjadi karena memang pengawasannya itu menjadi repot di kita. Nah, sama saya apresiasi dengan gubernur dengan soal PSBB yang masih tetap ada, meskipun ada ember-ember dikendorkan dengan mengizinkan beberapa toko atau kegiatan untuk mulai berjalan. Kalau dari evaluasi Anda di PSBB 1, 2, dan 3, ini keputusan yang tepat atau sebenarnya prematur, Mas Agus? Menurut saya, sekali lagi, nanti Pak Pandu bisa menjelaskan. Saya sampai hari ini masih meragukan soal tes yang 10.000 per 1 juta penduduk itu. Efektivitasnya, karena kan ini adalah soal epidemiologi, jadi kalau merubah kebijakan itu harus ada scientific evidence-nya. Nah, tadi sudah ditunjukkan, Rory sudah tunjukkan, itu menarik sekali dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, tetapi sekali lagi kalau evaluasi saya sih
PSBB kan belum dicabut, jadi tidak apa-apa, silakan. Cuma memang lalu dicoba untuk direlaksasi supaya ekonomi berjalan, kan itu keinginan Presiden. Sehingga tadi tahapan-tahapan di tabel yang Anda sampaikan itu menarik, dan menurut saya silahkan saja. Yang penting PSBB tidak dicabut karena kita soal disiplin itu sangat rendah. Makanya Presiden menyiapkan 1.800 TNI dan Polri, dan itu sudah ada di gedung-gedung komersial per beberapa hari yang lalu. Saya harap itu akan membuat kita lebih disiplin. Baik. Karena ini pengawasannya yang sangat berat sekarang ini. Oke, aturan sudah ada, kemudian langkah-langkahnya sudah ada, namun sekali lagi penerapannya di lapangan yang sulit untuk dilakukan karena masalah kedisiplinan. Saya akan ke Pak Pandu lagi. Pak Pandu, mungkin secara saintifik bagaimana kemudian menjelaskan bahwa arti, kami paham bahwa Anda merupakan ketua tim epidemiologi yang tadi datanya, analisanya kemudian digunakan oleh Pak Anies dalam presentasi hari ini. Bagaimana menjelaskan bahwa arti di DKI Jakarta 0,99, tapi kalau misalnya kita tadi lihat data dari gugus tugas, rata-rata penambahan kasus di DKI Jakarta dalam beberapa hari terakhir ini masih saja di atas 100, Pak Pandu. Ya, jadi kita menggunakan data yang real di lapangan. Jadi Pak Anies memberikan akses kepada kita untuk menggunakan data yang dimiliki oleh pemerintah dinas DKI, bukan data dari gugus tugas pusat. Karena dari pemerintah DKI kita bisa mengecek langsung kapan tanggal swab, kapan tanggal onset, sehingga kita bisa menyempurnakan data. Sedangkan kalau data dari gugus tugas tidak lengkap, dan seringkali juga data dari tempat lain masuk ke DKI. Misalnya pekerja migran yang mendarat di DKI, diketahuan positif, itu masuk ke angka DKI. Ini yang menurut saya tidak fair untuk melihat bagaimana performance data di PSBB ini. Sehingga kita hanya menganalisis data yang dimiliki oleh penduduk DKI. Dan kita juga melihat kasus yang ada dan memperbaiki semua catatan-catatan data. Dan kita hitung berkali-kali, kita cek dengan beberapa metode, dan memang konsisten bahwa angkanya cenderung tren menurun. Jadi yang kita lihat adalah bukan satu angka di satuan waktu, tapi kita lihat perjalanan dari tren ini terus konsisten menurun walaupun penurunannya lamban 0,1, 0,2, tapi pada kemarin kita hitung sudah di bawah 1. Dan ini yang menurut saya kalau ini diteruskan sebenarnya angka ini, tren ini akan terus berlanjut turun ke bawah. Tetapi memang kita harus berhati-hati juga karena begitu dilonggarkan bisa saja artinya itu meningkat. Ini yang kita harapkan ke Pak Anies dan kawan-kawan, supaya jangan mencabut PSBB, walaupun ada pelonggaran kegiatan. Pelonggaran kegiatan juga harus secara bertahap, pelan-pelan. Jangan sekaligus. Dan kalau perlu, jangan pindah ke tahapan berikutnya, bahkan mundur ke tahapan yang lebih awal, tahapan zero seperti PSBB sebelumnya, di mana kalau kita menghadapi peningkatan kasus akibat sulitnya melaksanakan di lapangan untuk penduduk patuh, pelaku bisnis patuh, karena kuncinya di sana. Vaksin yang kita punya adalah cuma pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Itu yang kita bisa cegah daripada untuk penularan COVID ini. Tadi kita sudah menampilkan data bahwa rata-rata penambahan kasus harian kami bagi dalam periode 7 hari biar kelihatan begitu perbedaannya. Tapi bagaimana dengan rata-rata penambahan jumlah orang yang meninggal dengan jumlah orang yang sembuh? Ini kami ada datanya juga ingin kami tampilkan bahwa memang harus diakui rata-rata jumlah orang yang meninggal di DKI Jakarta sudah berkurang drastis. Rata-ratanya adalah 4 begitu per hari dalam periode beberapa minggu yang kami amati dari awal bulan Mei. Anda lihat itu garis yang merah. Rata-rata per hari jumlah orang meninggal di DKI Jakarta akibat COVID-19 adalah mulai dari 8 awal Mei, kemudian menjadi 4,1, berlanjut 4,1, kemudian 4, dan dalam beberapa hari terakhir menjadi 2,3. Sekali lagi ini adalah data gugus tugas pusat
COVID-19. Sementara jumlah orang yang sembuh mengalami peningkatan yang luar biasa di minggu terakhir ini. Dari sebelumnya 34,8 rata-rata perharinya orang sembuh, sekarang menjadi 142,1 orang yang sembuh. Mungkin Pak Pandu bisa menjelaskan ini Pak, ketika jumlah orang meninggal kemudian sekarang rata-rata perharinya 4 sampai dengan 2 atau 3 orang, kemudian jumlah orang yang sembuhnya mencapai 142 sekian dalam satu hari, apa yang membuat ini terjadi? Ya, jadi salah satu indikator PSBB itu bukan hanya angka reproduktif efektif, tetapi ada 3 indikator lain adalah indikator epidemiologi. Dalam indikator epidemiologi itu ada 3 konsistensi penurunan yang kita harapkan terjadi, yaitu angka PDP yang menurun, angka kasus yang menurun, dan juga angka kematian karena COVID yang menurun. Dan ini terlihat jelas bahwa konsistensi itu menunjukkan mengembirakan. Angka kesembuhan kan menggambarkan bahwa sebagian dari kematian itu kita bisa cegah, sehingga sebagian besar sehat dan sembuh. Ini yang menurut saya suatu indikator yang tidak bisa dipungkiri. Kemudian indikator lainnya adalah indikator kesehatan publik. Testingnya selama 2 minggu ini terus meningkat, tidak menurun. Kontak tracingnya saya lihat di data terus berjalan dengan baik, dan yang paling susah adalah melihat apakah perilaku penduduk sudah menggunakan masker, cuci tangan, dan proporsi penduduk yang tinggal di rumah tetap bertahan di angka sekitar 0,57 sampai 0,6. Dan kemudian indikator ketiga adalah kesiapan dari layanan kesehatan di DKI. Semua APD dicek sudah lengkap dari puskesmas, rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta, ventilator, ICU, rumah sakit di DKI sudah siap dengan untuk kalau terjadi menghadapi lonjakan. Dengan demikian, itu menjadi confidence bagi Pemda DKI untuk sedikit melakukan pelonggaran kalau terjadi peningkatan kasus, karena pengalaman di banyak negara begitu dilonggarkan, itu terjadi peningkatan kasus. Tapi belajar dari situ, kita tidak meningkatkan sekaligus, pelan-pelan. Kita buka 50% dan tidak semua usaha kita buka. Itu yang membuat kita, kehati-hatian ini yang menjadi semangat bahwa kita ingin mencoba atau menerapkan menuju kehidupan yang normal dalam pengertian aman, sehat, dan produktif. Baik, nanti kita akan jeda terlebih dahulu. Saya akan nanti ke Mas Agus terkait dengan mal dan juga pasar non-pangan yang dibuka. Kemarin Pak Yusuf Kala sempat mengatakan bahwa untuk mengatur orang agar disiplin physical distancing di tempat ibadah itu jauh lebih mudah daripada di pasar, daripada di mal. Nah, bagaimana agar di mal dan juga di pasar tidak menjadi klaster penularan baru? Kami akan membahasnya sesaat lagi. Di pasar yang bukan pasar pangan baru boleh berbuka tanggal 15 Juni. Pusat pertokoan juga begitu. Lalu kalau pasar itu ada losnya, ada kios-kiosnya dalam pasar, maka dibagi 2. Di tanggal genap, kios nomor genap yang beroperasi, di tanggal ganjil, kios yang ganjil beroperasi. Jadi dalam satu pasar itu hanya separuh yang buka. Lalu untuk mal itu mereka harus mengendalikan jumlah orang masuk. Bila sudah sampai 50%, maka tidak boleh lagi ada pengunjung yang masuk. Dikendalikan dari jumlah orang masuk lewat pintunya, termasuk juga tempat parkirnya. Bila pusat perbelanjaan melanggar, maka kami akan peringatkan, sekali peringatan tertulis, kedua peringatan tulis, bila masih pelanggaran yang ketiga, maka akan ditutup mal itu. Jadi kita melakukan pengawasan bersemuanya, dan asosiasi pusat pertokoan berkomunikasi terus dengan kita. Mereka pun tidak ingin tempatnya muncul masalah, karena kalau ada masalah mereka harus tutup. Jadi pengendalian harus sama-sama. Lalu jumlah yang akan berkegiatan itu banyak. Karena itu saya mengundang kepada seluruh masyarakat untuk ikut mengawasi. Bila Anda menyaksikan kegiatan yang melanggar protokol, melampaui jumlahnya, tidak menggunakan masker, tidak ada jaga jarak, laporkan kepada kita. Karena jumlah ini, jumlah toko, jumlah kantor, itu melampaui jumlah aparat kita. Tapi ini kan pengawasannya bukan semata-mata untuk hukum. Pengawasan ini adalah untuk menyelamatkan kita semua.
Karena itu saya mengajak kepada semua, mari kita awasi penegakan hukumnya tanggung jawab kami. Karena kalau penegakan hukum tidak boleh oleh rakyat, tetapi pengawasan mari kita lakukan sama-sama demi kesehatan seluruh masyarakat Jakarta. Mal, pusat perbelanjaan, pasar non-pangan akan buka 15 Juni nanti. Concern Anda apa, Mas Agus? Gini, concern saya itu kan luas ya. Kan sekarang yang mengawasi tadi Pak Gubernur statementnya sudah bagus bahwa rakyat hanya mengawasi, kemudian aparat yang melakukan tindakan. Kalau itu mal, mudah, agak mudah karena pintu masuk dan keluar bisa dipisahkan. Tetapi kalau itu pasar becek, itu sulit, apalagi pasar kaki lima yang ada misalnya di Tanah Abang, di Mampang. Bagaimana kita bisa mengontrol itu? Apakah aparat keamanan yang mulai dari TNI, Polri yang 1.800 disebar seluruh Indonesia, plus Satpol PP, plus macam-macam, itu bisa mengawasi atau menata itu? Saya rasa itu sulit sekali. Dan sekali lagi, sanksinya itu akan sulit diterapkan. Kalau mal mudah, dan pemilik mal juga tidak mau ambil risiko. Nah, sekarang bagaimana membatasi 50%? Kita hitung dari yang masuk, kita hitung dari mobil masuk atau apa, ini harus jelas supaya tidak terjadi bantah-membantah dan debat yang tidak perlu di pintu masuk. Orang kalau sudah naik pitam nanti berbahaya itu. Jadi sekali lagi ini akan sulit di lapangannya. Keinginannya baik tetapi di lapangannya akan sulit. Mas Agus, ini tanpa PSBB transisi, maksudnya dalam PSBB normal saja, PSBB normal 1, 2, 3, kita melihat pasar-pasar tradisional di DKI Jakarta kemarin juga masih banyak yang tidak menerapkan physical distancing, bahkan kemarin sempat heboh orang sebelum Lebaran belanja di Tanah Abang begitu. Nah, lantas dengan transisi ini, bukankah justru itu malah lebih memudahkan orang untuk bergerombol, orang untuk berjualan, orang untuk berkumpul, Mas? Betul sekali, karena secara legalitas boleh. Nah, kemarin itu kan terlihat, saya sejak PSBB yang kedua mungkin, itu saya lewat Tanah Abang sudah macet. Karena orang jualan di kaki lima. Itu bagaimana itu masih PSBB, menindaknya juga sulit. Nah, kalau sekarang kan PSBB masih, tetapi sudah dilonggarkan. Itu jauh lebih sulit lagi. Jadi memang pagi-pagi itu sudah harus di-stop, diusir, tidak boleh diaturnya. Tapi kalau begitu sudah siang di atas jam 9 gitu misalnya, sudah sulit kita. Bagaimana karena jangan lupa mereka di kaki lima itu mencari uang untuk makan hari itu. Jadi bisa pasang badan dia untuk tidak mau. Nah, ini yang saya khawatirkan bisa penyebaran second wave dari situ. Kalau mall, supermarket itu bisa diatur. Karena pintunya bisa dibuat berdua dan yang mencatat orang masuk berapa harus betul-betul mencatat. Kemudian pintu masuknya juga tidak langsung di pintu masuk depan mall atau depan supermarket. Karena antrian itu bisa kalau lama, panas, itu bisa menjadi salah satu pemicu orang berbuat tidak baik. Dan pegawai serta pemilik toko di dalam mal pun bukan bekerja untuk hari itu ya, Mas. Beda dengan pasar tradisional kaki lima, begitu, sangat kontras. Iya, saya konsen yang kaki lima. Oke, saya akan sekarang ke Pak Pandu. Pak Pandu, lantas ketika PSBB transisi dimulai besok, utamanya untuk tempat ibadah, kemudian disusul perkantoran, perindustrian, dan juga pada tanggal 15 pasar non-pangan dan juga pusat perbelanjaan, apa concern terbesar Anda, Pak Pandu, agar ini tidak spiraling out of control begitu, justru malah menjadi momen untuk penambahan kasus yang di luar kontrol kita? Ya, jadi kita harus sama-sama menahan diri sebenarnya. Jangan terlalu euforia, baik pelaku bisnis maupun masyarakat, itu kita masih dalam suasana keprihatinan yang besar sekali. Kita belum mencabut kedaruratan kesehatan masyarakat, kita belum mencabut masalah bencana nasional, kita belum mencabut PSBB. Jadi kegiatan ini janganlah di-abuse, dimanfaatkan sebagai kegiatan pelonggaran yang ini. Karena akan menghantam kita sendiri. Itu berbalik ke kita. Jadi edukasi ke masyarakat itu penting sekali. Terus menerus disampaikan. Karena masalahnya adalah edukasi. Dan kemudian pembatasan sosialnya itu tidak lagi berskala besar, tapi berskala kecil, berskala komunitas, di lingkungan. Ya ini di lingkungan kerja, RW,
atau mal, pabrik, dan sebagainya. Dengan demikian, maka perlahan-lahan kita akan menjadi perubahan-perubahan. Dan memang harus dikondisionalkan, harus ditata ulang. Ini tantangan terbesar kita, tetapi kita harus menghadapi ini semua. Suatu ketika kita akan menghadapi, jangan nunggu semuanya menjadi siap. Kita tidak pernah siap, tetapi kita bisa memulai secara bertahap. Kita edukasi, kemudian kita kondisionalkan, kemudian kita menjadi biasa. Kalau sudah menjadi biasa, itu akan menjadi lebih mudah. Tetapi ini suatu tahapan di mana kita mengajak semua masyarakat menjadi bagian yang aktif dan inovatif, mencari cara-cara bagaimana menerapkan di situasi yang memang agak sulit itu. Oke, nanti saya akan tanyakan ke Mas Agus bagaimana publik, tadi seperti yang disampaikan Pak Anies bahwa publik diharapkan juga berpartisipasi untuk mengawasi. Saran dari Anda Mas Agus nanti apa kemudian means atau medium yang paling bisa publik gunakan untuk apabila di situ melihat ada pelanggaran PSBB yang berpotensi membahayakan semua, dia bisa melaporkan. Kami akan kembali pemirsa membahasnya sesaat lagi. Masyarakat diharapkan ikut mengawasi jalannya aturan PSBB masa transisi ini. Mas Agus, ini adalah permintaan yang sangat relevan untuk dilakukan di masa-masa susah seperti ini di mana kita harus menanggungnya bersama-sama, atau apa tanggapan Anda, Mas? Ya, peran serta masyarakat itu kan memang ada di setiap akhir dari sebuah peraturan level apapun. Nah, dalam sekarang peran serta masyarakat adalah mengawasi dan melaporkan kepada siapa. Lalu harus ada tindakannya yang juga dipublikasikan sehingga masyarakat merasa bahwa upayanya itu diperhatikan oleh pengambil kebijakan. Artinya kemana? Dulu misalnya DKI ada clue, sekarang apa? Silakan saja disampaikan. Jadi kalau bisa seharusnya tadi waktu press conference sudah disampaikan kalau itu masyarakat mengadunya kemana. Dan kemudian harus ada yang menindaklanjuti dan menunjukkan pada publik bahwa itu sudah dilakukan. Karena kalau tidak agak sulit. Dan ini juga masyarakatnya tidak semua level. Sekali lagi saya khawatir pada sisi pasar dan juga kios-kios lalu kaki lima. Ini bukan suatu hal yang mudah untuk menertibkan. Kalau mal mudah, kalau dia nakal cabut saja izinnya. Itu bisa. Ya kan sekali lagi juga sekarang kan masih bertahap. Sedangkan mal itu kan apapun ada di situ. Nah, restoran masih belum boleh untuk makan di situ misalnya, harus dibawa pulang. Sekali lagi PSBB masih berlaku, tetapi harus diawasi. Sekarang dia macam kritikal dan mengawasinya dan menindak. Karena kalau tidak ditindak juga tidak akan bisa berjalan yang namanya peraturan itu. Mas Agus, ini tanggal 8 perkantoran akan mulai masuk, tentu saja dengan kapasitas maksimal 50%, disarankan ada 2 shift, begitu misalnya masuk jam 7 dan juga jam 9 malam, pagi, sehingga pulangnya tidak bebarengan, makan siang tidak bebarengan. Tapi belajar dari pengalaman kemarin ketika sebenarnya sudah PSBB, kemudian KRL dibatasi, terjadi membludaknya penumpang. Kemudian kita juga tahu bahwa PSBB sudah dilakukan, artinya kantor-kantor juga seharusnya sudah tutup, KRL juga tetap saja membludak oleh penumpang. Nah, bagaimana agar nanti pengalaman kita di masa lalu ini tidak terjadi lagi tanggal 8 nanti, Mas? Ya, sekali lagi kalau alat transportasi umum itu adalah hilirnya. Kalau di hulunya tidak diatur dengan baik, nanti tentu dampaknya ke hilir. Jadi menjadi sulit mengatur tadi orang tidak berdesakan di jam 6 sampai jam 9 pagi, serta jam 4 sampai jam 7 atau jam 8 malam. Nah, ini yang memang saya katakan ini idenya baik, tapi pelaksananya sangat sulit. Jadi harus banyak orang yang mengawasi, harus banyak orang yang ditakuti sehingga orang urung. Tapi sekali lagi manajemen kantornya juga harus dengan new model yang baru. Jangankan nanti kalau dia terlambat datang atau bagaimana kena denda. Itu kan menjadi persoalan juga. Ya, kemudian nanti kalau terlambat dan si pegawai itu harus tahu betul bahwa shift dia itu kapan gitu. Okay. Jadi sekali lagi pengawasan yang menjadi inti yang penting untuk di masa transisi ini. Kalau pengawasannya buruk itu menjadi sulit. Baik, artinya pengawasan kemudian sanksi juga harus ditegakkan di lapangan. Nanti saya akan tanyakan ke Pak Pandu di segmen terakhir. Pak Pandu, bila mana PSBB masa transisi ini kemudian harus diakhiri dan kita kembali pada PSBB awal?
Apakah dari artinya atau apa yang menyebabkan itu kemudian harus dikembalikan ke PSBB awal? Kami akan kembali membahasnya di segmen terakhir sesaat lagi. Oke, kita akan memasuki untuk DKI Jakarta secara spesifik akan memasuki masa PSBB masa transisi begitu Pak Pandu. Bila mana PSBB masa transisi ini kemudian dianggap justru malah kita kedodoran dengan kasus yang begitu meningkat sehingga kita harus kembali lagi ke PSBB versi seperti 1, 2, dan 3, Pak. Ya, jadi kita harus punya pikiran strategis. Jadi PSBB itu kan berskala besar. Kita ingin berskala lokal. Jadi pembatasan sosial itu berskala lokal. Sehingga kalau terjadi kasus di klaster itu kita bisa langsung lacak, testing, dan langsung bisa isolasi lokal. Ini di beberapa negara sudah diberlakukan seperti mereka kan melakukan lockdown. Jadi ada local lockdown. Jadi tidak semuanya harus. Kayak Korea Selatan kemarin hanya lokal saja, tidak perlu keseluruhan. Dengan kecepatan, peningkatan testing, kontak tracing, surveillance yang bagus, kita bisa mencegah terjadi perluasan klaster. Karena klaster begitu diketahui, langsung dites, dilacak, dan langsung diisolasi. Ini yang kita sebut sebagai pembatasan sosial lokal, jadi mikro lockdown. Ini akan lebih efektif. Untuk saat ini, Pak Pandu. Saya itu yang kita sarankan ke Pemda dan kita mampu sebenarnya. Mereka sudah melatih pelacak-pelacak dan testingnya sudah bagus. Teman-teman dari Dinas Kesehatan dengan puskesmasnya sudah bisa melakukan pelacakan dengan cepat. Ini yang menurut saya perlu ditingkatkan lagi, walaupun sebenarnya sudah cukup, tapi karena demi menjaga supaya tidak terjadi lonjakan kedua, ini strategi yang kita harus terapkan. Di DKI bisa menjadi contoh kalau mereka melakukan strategi ini. Jadi pembatasan sosialnya berskala lokal, berskala tempat tinggal, berskala tempat pasar, kantor, dan sebagainya. Kita bisa mengisolasi hanya lokal sehingga bisa menekan penularan dan menekan perluasan penularan. Mas Agus, pesan Anda, saran Anda agar PSBB masa transisi ini bisa menjadi success story, Mas? Ya begini, mungkin perlu dipahami, diwaspadai juga yang 66 RW di Jakarta yang masih merah itu. Nah itu pergerakan manusianya harus diawasi betul. Kemana dia, ya kan? Karena di situ sudah ketahuan bahwa di daerah merah. Nah kemudian sekali lagi yang sulit adalah ke pasar, kaki lima, dan tempat-tempat keramaian di mana orang mencari nafkah di situ, termasuk juga di transportasi. Memang kita menjadi harus lebih strict sekali, harus lebih keras untuk pengaturan ini karena modal kita cuma jaga jarak, pakai masker dan seterusnya. Yang itu secara modern itu kan agak susah dengan model sosial masyarakat kita. Sekali lagi ini pengawasannya yang harus diketatkan dan kalau itu bisa dilakukan, saya pikir ini bisa berhasil. Baik, terima kasih sekali lagi Dr. Pandu Riono, epidemiolog dari UI dan juga Dr. Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik atas waktunya di Prime Talk. Demikianlah perbincangan kami di Prime Talk malam hari ini, pemirsa. Semoga bermanfaat sambil kita menyongsong khususnya untuk DKI Jakarta, PSBB masa transisi akan dimulai besok. Saya Rory Asyari, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.